kesempatan kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah hadis tarbawi tentang kewajiban murid terhadap guru dan kewajiban guru terhadap murid. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Lutfiatur Rahmah sebagai moderator, dan di samping saya Naila Saidah sebagai penyaji. Dan di sini kami akan merumuskan masalah apa sih pengertian pendidikan, apa pengertian guru dan murid, dan bagaimana etika guru terhadap murid dalam dunia pendidikan, dan sebaliknya bagaimana etika murid terhadap guru. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir, pengertian pendidikan secara luas yakni pengembangan pribadi dalam semua aspek-aspeknya, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud pengembangan pribadi adalah yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh orang lain, seluruh aspek mencakup jasmani, akal, dan lain-lain. Adapun jenjang jalur pendidikan sekolah meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi segala sikap dan tindakan setiap individu. B. Pengertian guru dan murid. 1. Guru. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara etimologis atau dalam arti sempit, guru berkewajiban mewujudkan program kelas. Program kelas adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau kelas. Secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Yang kedua, murid. Unsur kedua yang memegang peranan penting dalam pendidikan adalah anak didik atau murid. Murid adalah manusia yang akan dibentuk oleh dunia pendidikan. Ia adalah objek sekaligus objek yang tanpa keberadaannya proses pendidikan mustahil berjalan. Murid merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Murid adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan formal, khususnya berupa sekolah. C. Etika guru terhadap murid dalam dunia pendidikan. Guru merupakan seseorang yang sangat penting bagi muridnya karena dialah yang menjadi panutan bagi murid-muridnya itu. Dia merupakan contoh untuk murid-muridnya di sekolah karena sekolah adalah tempat untuk belajar setelah pembelajaran dalam keluarga. Untuk hal ini, guru atau pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan peserta didik untuk terus belajar dan belajar. Berikut ini beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru. Yang pertama, guru memilih model atau metode pembelajaran yang dapat melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru juga harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik agar ia dapat belajar dengan efektif dalam suasana belajar yang aman, aktif, kreatif, demokratis, serta didukung dengan kedisiplinan, kejujuran, dan kesantunan. Guru juga dituntut memahami karakteristik para peserta didiknya yang beragam sehingga ia dapat menerapkan kurikulum yang tepat demi terwujudnya lulusan yang berkarakter. Berikut beberapa etika guru terhadap muridnya. 1. Seorang guru dalam menyampaikan proses belajar kepada santri atau murid hendaknya dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat agama, menghilangkan kebatilan, terpeliharanya kebaikan iman dengan tumbuhnya generasi ulama. Yang kedua, tidak ada alasan untuk tidak mengajar karena tidak adanya keikhlasan. Mengajarlah sekalipun belum ikhlas, sambil membenahi niat yang benar. Nomor 3, memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, tidak boleh memiliki rasa pilih kasih. Yang kelima, menaruh rasa tawaduk kepada siswa. Etika murid terhadap guru. Etika adalah penentu kebahagiaan seseorang. Kurangnya etika akan membawa kehancuran.
Dengan etika akan membawa kebaikan di akhirat nanti. Murid adalah orang yang menuntut ilmu kepada guru untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru. Murid haruslah mempunyai adab atau etika yang baik. Menurut Syekh Ahmad Nawawi, adab murid terhadap guru antara lain: yang pertama, murid harus takut kepada guru terhadap apa yang diperintahkan di dalam perkara yang halal. Yang kedua, murid harus menghormati guru. Yang ketiga, murid harus selalu berkata sopan kepada guru. Yang keempat, ketika duduk di depan guru, murid harus sopan, yaitu dengan menundukkan kepala. Yang kelima, murid harus selalu berprasangka baik terhadap guru. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa guru dalam mengajarkan ilmunya kepada murid haruslah dengan cara yang baik. Saat berbicara dengan muridnya, diusahakan untuk selalu tersenyum, ikhlas, dan tetap menjaga kesopan santunan walaupun dengan muridnya sendiri. Begitu juga dengan murid. Murid harus mempunyai rasa hormat kepada gurunya, tidak boleh berkata kasar, dan selalu menuruti perintah guru asalkan hal itu baik, dan selalu menghargai guru dan memuliakannya. Semoga dengan adanya uraian ini dapat sedikit menyadarkan guru dan murid-murid mengenai pentingnya etika, dan juga agar keduanya saling menghargai dan satu sama lain, baik guru terhadap muridnya maupun murid terhadap gurunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.